Dua orang yang saling mencintai tapi juga saling membenci. Kali ini saya ingin berbagi tentang kisah dua anak manusia yang sebenarnya saling mencintai tapi akhirnya saling membenci karena proses panjang kehidupan yang akarnya terikat masa lalu atau masa kecil. Sebut saja namanya Ani dan Budi. Ani datang dengan keluhan sudah tidak tahan menghadapi suami yang temperamental. Sebenarnya sejak pacaran sudah paham dengan karakter suami yang seperti ini dan berkali-kali minta putus. Tapi toh akhirnya mereka pacaran 10 tahun dan tetap menikah. Pernikahan sudah berjalan selama 30 tahun. Ketika gabung di grup holistik baru menyadari bahwa ketertekannya selama ini dalam perkawinan berakibat ke fisik, di mana fisiknya menjadi lemah dan muncul dalam berbagai macam simptom. Dari alergi di mata, gangguan aritmia jantung, hipertensi, sakit kepala sebelah, leher belakang kaku, pundak kaku, punggung bawah atau pinggang kaku, kram pada tangan dan persendian, asam lambung. Ini kalau dijabarkan satu-satu, semua pesan cinta dari semua simptom penyakit ini sangat selaras dengan kondisi emosinya terkait kondisi kehidupannya saat ini. Contoh, alergi. Pesan cintanya adalah sedang merasa alergi dengan seseorang, dalam hal ini suami. Merasa tidak memiliki power di depan suami. Alerginya di mata pesan cinta itu adalah tidak menyukai apa yang dilihat saat ini di kehidupan sekarang. Jadi alerginya tuh di mata. Pesan cintanya adalah tidak menyukai apa yang dilihat saat ini di kehidupan sekarang. Asam lambung. Pesan cintanya selalu merasa dalam keadaan yang gonjang-ganjing terus-menerus, merasa tidak aman. Menopause di usia relatif muda 48 tahun, pesan cintanya merasa tidak diharapkan, penolakan terhadap diri sendiri dan merasa diri tidak cukup baik sebagai pribadi. Hipertensi, pesan cintanya adalah adanya masalah emosional yang tidak kunjung selesai. Mari kita lihat kompleksitas masalah yang dihadapi Ani. Dari kecil memiliki keluarga yang tidak harmonis, papa tidak bekerja, suka main judi dan menghabiskan uang. Otomatis mama yang mengambil peran sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Ani kecil melihat dan mendengar semua pertengkaran kedua orang tuanya dan hanya bisa diam dan memendam perasaannya. Kemudian menikah dengan laki-laki yang ternyata sangat-sangat pecemburu. Semua harus bersama dan kemanapun harus diketahui oleh sang suami, bahkan keluar kamar sekalipun. Di lain sisi, suami sangat tergantung dengan dirinya dan sangat tidak peka dengan semua urusan rumah tangga, bahkan urusan membantu istri. Contoh kecil, Ani belanja bawa barang berat-berat kiri kanan, suami mah lenggang kangkung, cuek. Baru mau bantu kalau diminta. Itu pun bukan atas inisiatifnya sendiri. Sepertinya Ani marah ke suami ini terkait dengan kemarahan yang belum selesai dengan sosok papa yang dilihatnya sejak kecil. Di mana papa lebih banyak senang-senang dan mamanya yang banting tulang mencari nafkah buat keluarga. Singkat kata, ketika proses terapi dilakukan ke masa kecil Ani kecil menangis karena disuruh keluar sama mama yang lagi buat kue. Ani kecil ingin bantu mama tapi tidak diizinkan. Di situ Ani kecil mulai merasa tidak berharga dan tidak cukup baik sebagai pribadi. Hebatnya Ani dalam proses terapi selama kurang lebih 4 jam ini, dia mampu menemukan pemahaman-pemahaman atas permasalahan hidupnya selama ini. 1. Sikapnya terhadap suami selama ini itu adalah karena doktrin dari mama sebagai figur otoritas dan repetisi yang pengulangan terus-menerus. Kata mamanya nih, kamu kalau mencintai laki-laki jangan nemen-nemen atau jangan terlalu cinta. Jangan terlalu mencintai, kalau dilukai jadi sakit sekali. Kedua, hal ini ditambah emosi mama yang tinggi. Identifikasi keluarga adalah pintu keempat dari 5 pintu masuk ke pikiran bawah sadar. Rupanya mama mengatakan ini karena pengalaman mama sendiri yang bertahun-tahun hidup dengan papa
di mana ia sangat mencintai papa tapi juga sekaligus dilukai dengan teramat sangat dalam oleh papa. Doktrin ini ternyata begitu membekas di pikiran bawah sadar Ani sehingga mempengaruhi hubungannya dengan suami, di mana ia berlaku keras terhadap suami. Ani mengatakan bahwa saya menyadari bahwa sikap saya ke suami karena dipengaruhi pola pikir mama yang disampaikan ke saya sejak kecil. Padahal itu tidak benar. Itu adalah pengalaman mama yang dimasukkan ke saya. Itu tidak benar dan belum tentu menjadi pengalamanku juga. Tapi karena seringnya diucapkan akhirnya menjadi kebenaran dalam diriku, padahal itu tidak benar. Kedua, kasihan mama kerja potang-panting, aku mau bantu gak boleh. Papa kerjanya hanya senang-senang sama kegiatan sendiri yang cenderung negatif. Sekarang hal ini terjadi sama aku. Emosi, jengkel, dan kecewa ke papa sekarang terkait sama suami yang melakukan hal yang sama persis seperti yang papa lakukan. Keren ya sahabat, dari kasus Ani ini kita bisa belajar bahwa seringkali kita dihadapkan pada masalah atau kondisi-kondisi yang sama dengan yang kita hadapi di masa kecil. Kita pasti tidak menginginkan hal ini terjadi pada diri kita, bukan? Tapi percayalah sahabat, ini uniknya hidup ini dan hebatnya Tuhan sebagai guru yang hebat. Tuhan selalu tahu di area mana dalam diri kita yang masih belum selesai, yaitu masih bermasalah, belum clear emosinya, belum memaafkan sepenuhnya. Dulu punya bapak yang tukang pukul, suka main perempuan, selingkuh, suka main judi, tidak menafkahi, dan seterusnya. Biasanya saat menikah kita akan bertemu atau menikah dengan laki-laki yang kurang lebih sama dengan bapak ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita masih memiliki emosi-emosi yang belum selesai kita proses dengan cukup baik. Artinya emosi-emosi itu masih ada di dalam diri kita saat ini sahabat. Ibarat orang sekolah, kita belum lulus pelajarannya. Jadi mengulang lagi, remedi lagi. Tidak heran banyak orang yang tidak sadar akan hal ini seringkali mengeluh. Kenapa ya aku berulang kali terlibat dalam hubungan yang sama terus-menerus, dipertemukan dengan orang-orang yang sama terus-menerus, cuman casingnya aja yang beda. Jawabannya adalah kita belum mampu menangkap pesan cintanya apa. Sehingga bolak-balik remedi terus. Pertanyaannya sekarang, mau berapa kali remedi sahabat dalam hidup ini? Kenapa sih Tuhan perlu ngasih remedi terus berulang kali? Justru karena Tuhan sayang. Dia ingin kita kembali sepenuhnya ke hadirat Dia, bersatu sepenuhnya bersama Dia. Dan itu hanya bisa terjadi saat jiwa kita bersih, suci, tidak terkotori oleh aspek mental, pikiran, perasaan, dan emosi-emosi kita yang belum selesai tadi. Kita semua berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Yuk sahabat, selagi masih ada waktu untuk berberes ke dalam diri, selagi nafas masih ada, ayo lakukan perbaikan-perbaikan. Berangkatlah dari pesan cinta berupa penyakit sahabat saat ini. Jangan berhenti dan sibuk dengan penyakit-penyakit ini. Tapi justru dari penyakit ini kita menyadari bahwa Tuhan sayang dan rindu sama kita. Dia hanya ingin kita pulang sempurna ke hadirat Dia. Orang sakit akan meninggal. Orang sehat pun juga meninggal, bukan? Jadi apa masalahnya dengan kematian yang saat ini kita takuti? Yang lebih penting adalah sahabat tahu jalan pulang. Kehidupan akhirat jauh lebih kekal daripada kehidupan kita saat ini di dunia. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.